Di awal episode ini, Kwon menyelamatkan Do-hee dari serangan asam sulfat oleh orang tidak dikenal. Tentu saja, Do-hee terkejut melihatnya, dan Kwon bilang dia hanya berusaha melindungi tatonya yang sangat berharga. Do-hee khawatir dengan luka Kwon. Hanya saja tangannya terus diraih, dan kemudian menyembuhkan lukanya sendiri. Dan pertanyaan Do-hee selama ini akhirnya terjawab, jika Kwon adalah iblis. Setelah itu, Do-hee melaporkan kasus tersebut kepada polisi. Dari situ timbul rasa penasaran, kenapa orang misterius itu mengincar Do-hee. Seorang wanita aneh mencoba memperingatkan Kwon jika ada bahaya yang akan datang. Tapi dia mengabaikannya karena penampilannya yang lusuh. Selama perjalanan pulang, Do-hee mengusulkan untuk menjadikan Kwon sebagai pengawalnya, agar dia bisa dekat dan melindungi dirinya serta tatonya. Jelas sekali Kwon berpikir bahwa pekerjaan itu di bawahnya dan menolak tawaran itu. Namun setiba di area kediaman Do-hee, Kwon bersikeras untuk memeriksa lokasi itu terlebih dahulu. Sayangnya mereka tidak menyadari bahwa si pembunuh sedang mengawasi mereka. Dia sangat frustasi karena rencananya tidak berhasil. Setelah itu ia pulang untuk membuat rencana baru. Kwon pulang ke rumah dan sepertinya mengkhawatirkan keselamatan Do-hee. Bogyu mempertanyakan mengapa dia menolak menjadi pengawalnya. Setelah itu Bogyu mengeluarkan buku panduan iblis dan mengingatkannya bahwa dia dulunya juga manusia. Di masa lalu, setan adalah penjaga manusia dan itu mirip dengan pengawal. Saat mereka berbincang-bincang, Do-hee mengirim pesan kepada Kwon, mengancam akan menghilangkan tatonya melalui perawatan laser. Namun Kwon tidak percaya. Di sisi lain, Bogyu khawatir Do-hee akan mengungkap identitas asli Kwon. Tiba-tiba diperlihatkan gelas balik, kita melihat seorang wanita muda memberikan kesaksian di gereja tentang pertemuannya dengan iblis, namun tidak ada yang mempercayainya. Malamnya, Do-hee menonton berita dan mengenali pria yang memanggilnya sebagai Tuan Cha, kepala keuangan Mirae Group. Menurut berita, Tuan Cha dituduh melakukan penggelapan dan dia memutuskan untuk bunuh diri. Karena khawatir, Do-hee menelpon Chon-suk dan bertanya apakah perusahaannya baik-baik saja. Chon-suk terkejut mendengar kematian Tuan Cha, namun meyakinkan Do-hee bahwa semuanya baik-baik saja. Dia juga memperingatkan untuk berhenti bersikap usil dan fokus pada perusahaannya. Setelah panggilan itu, Chon-suk menelpon sekretarisnya dan menanyakan semua artikel berita yang berkaitan dengan kematian Tuan Cha. Ia juga meminta laporan keuangan perusahaan selama 1 dekade terakhir. Chon-suk membaca pernyataan itu dengan seksama dan menemukan sesuatu. Setelah itu, dia memanggil seorang pria berjaket kulit dan memperingatkan bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Dia sadar pria ini membunuh seseorang dan mengatakan dia akan membayarnya. Pria misterius itu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi dia marah. Keesokan paginya, tiba-tiba jari-jari Kwon mulai terbakar. Dia dan temannya mencoba memadamkan api itu. Gayong yang baru datang ikut panik dan mencoba membantu. Setelah kejadian ini, Kwon takut dan setuju menjadi pengawal Do-hee. Dia menelpon dan membangunkannya, meminta untuk bertemu. Do-hee curiga, kenapa tiba-tiba Kwon berubah pikiran. Kwon menjelaskan bahwa nasib mereka terikat, jadi mereka harus bekerja sama. Namun jari Kwon mulai terbakar lagi dan dia dengan cepat memasukkan lengannya ke dalam lemari es yang dibawanya. Merasa tidak sabar, Kwon membawa Do-hee ke atap gedung dan mengatakan bahwa ini adalah tempat terbaik untuk melihat manusia yang mencari kesepakatan. Namun tepat pada saat itu terdengar suara tangisan seorang ibu yang anaknya akan meninggal karena kanker. Do-hee kesal menyaksikan Kwon menyudutkan ibu itu untuk mengambil kesepakatan. Ibu yang putus asa itu setuju untuk masuk neraka karena tidak ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk anaknya. Kwon merasa telah menyelamatkan anak kecil itu. Tapi Do-hee justru marah, memintanya untuk mempertimbangkan bagaimana perasaan gadis itu ketika kehilangan ibunya karena kesepakatan tersebut. Do-hee akhirnya memutuskan untuk memecat Kwon lalu pergi. Kwon dibiarkan merayakan kesepakatan barunya sendirian. Dia memberitahu Bogyu, jika Do-hee dalam bahaya lagi maka dia akan sadar. Bogyu memberitahu Kwon tentang kondisi pada malam dia kehilangan kekuatannya. Titik paling kritis di sana adalah bulan purnama. Mereka sekarang harus menunggu 28 hari lagi hingga Kwon mencoba mendapatkan tatonya kembali pada malam bulan purnama tersebut.
Kwon kesulitan mengingat kata-kata Dohee. Dia kemudian kembali ke rumah sakit dan menemukan gadis itu akan dipulangkan. Dia bertanya padanya tentang keinginannya, dan jawaban anak itu membuatnya kaget dan patah hati karena dia mengatakan tidak ingin melihat orang tuanya menderita. Seiring berlalunya hari, Dohee bertemu dengan keluarga tersebut sedang merayakan ulang tahun gadis itu di sebuah hotel. Menyaksikan wajah bahagia gadis itu dan rasa syukur di wajah orang tuanya membuat Dohee berubah pikiran tentang kesepakatan Kwon. Sementara itu, Dajong sedang berupaya mencari pengawal untuk Dohee. Dia terkejut melihat Kwon menunggu di luar mobil. Kwon berpakaian hitam memegang payung saat hujan dan siap menjadi pengawal. Namun, Dajong menolak memberinya transisi pekerjaan yang mudah. Dia memberinya buku tentang seni bela diri dan menolak memberinya senjata. Para pekerja yang lain bergosip, bertanya-tanya mengapa Dohee mendapat pengawal yang tampan. Dari situ mereka ingin tahu apa kelemahannya. Malamnya, Dohee dan Kwon mendiskusikan mengapa mereka berubah pikiran. Dan seperti biasa, mereka saling bertengkar dan menggoda satu sama lain. Dohee mendapatkan pesan dari Chon Sok yang menyatakan jika dia sangat mencintainya dan inilah waktunya untuk pergi. Sayangnya kali ini bukanlah lelucon. Dohee menemukan Chon Sok tewas di rumah kaca kesayangannya. Dohee memohon kepada Kwon agar neneknya diselamatkan. Akan tetapi Kwon menjelaskan bahwa dia tidak bisa menghidupkan kembali orang mati. Adegan beralih ke pemakaman Chon Sok dan anak-anaknya berpura-pura sedih saat memberikan penghormatan. Sedangkan Dohee mengenang pertama kali dia bertemu Chon Sok di pemakaman orang tuanya. Chon Sok membantunya untuk berhenti mengasihani diri sendiri. Sok Hun memberitahu Dohee bahwa sebelum kematiannya, Chon Sok telah memerintahkan pembentukan tim audit. Namun, Dewan mengeluarkan mosi darurat dan menunda formasi. Kebanyakan orang berasumsi Sukmin akan menjadi ketua baru karena dia adalah putra tetua. Dohee mencatat bahwa sepertinya alih-alih pemakaman, anak-anak malah merayakan kematian ibu mereka. Dia menuju ke rumah kaca dan Do-kyung, putra Sukmin, menemukannya di sana. Ia berharap bisa merokok meski ia tahu neneknya benci bau rokok. Dohee menganggap ini menyinggung dan mengambil rokok dari mulutnya. Do-kyung yakin ayahnya akan mewarisi rumah tersebut, jadi Dohee tidak punya hak untuk menghentikannya. Sementara itu, Gwachol si pembunuh menyelinap ke pemakaman dengan berpakaian sebagai petugas keamanan. Dia mendapatkan akses ke ruang CCTV. Kembali ke Dohee, Kwon menyelamatkannya dari Do-kyung dan menggunakan kekuatannya untuk memberinya sedikit pelajaran. Setelah itu, dia menawari Dohee anggur dan mendengarkan dia menjelaskan tentang Chon Sok. Kwon tahu jika hanya Dohee yang merasa sedih di pemakaman ini. Untuk membuat perasaannya lebih baik, Kwon kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengubah warna gaun Dohee dari hitam menjadi putih. Pada kesempatan yang lain, seluruh keluarga dikumpulkan oleh polisi. Di situ diumumkan bahwa Chon Sok mengkonsumsi diklofenak sebelum dia meninggal. Mendengar itu, Dohee merasa janggal. Namun, Sukmin mendesak seluruh keluarga dan polisi untuk merahasiakan kematian yang sebenarnya. Dengan alasan mereka khawatir dengan anjloknya saham perusahaan. Dohee merasa sudah muak dan mulai keluar dari pemakaman. Tepat pada saat itu, pengacara mulai membaca surat wasiat dan menyatakan bahwa Chon Sok meninggalkan syarat dalam surat wasiatnya. Di antaranya bunyinya sebagai berikut. Real estate tersebut diwariskan kepada Yayasan Kesejahteraan Hansarang. Hak pengelola grup Mire, saham afiliasinya, dan segala hal lainnya diwariskan kepada pewaris yang ditunjuk, yaitu Dohee. Seketika itu juga Dohee terkejut, dan lebih terkejutnya lagi masih ada syaratnya. Bahwa dia harus menikah dalam kurun waktu 1 tahun, atau semuanya diwariskan kepada Yayasan Kesejahteraan Hansarang. Merasa di atas angin, Dohee kemudian berjalan ke arah Kwon dan melamar menggunakan salah satu cincin yang diberikan oleh Chon Sok kepadanya. Nah, apakah lamaran ini akan diterima? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.